Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kita berjumpa kembali ya di channelnya Sahabat Cinta Tani, channelnya para petani. Oke sahabat, di video kali ini saya mengajak sahabat semua, yaitu menemani saya berjalan-jalan ke kebunnya Mas Andri untuk melihat capainya. Sepertinya beliau sedang menanam. Nah, jadi di video kali ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk melihatnya bagaimana perkembangan beliau menanam cabai punya Mas Andri. Nah, jadi di video kali ini saya akan mereviewnya. Oke sahabat, saya sudah bersama Mas Andri. Langsung saja kita tanyakan dengan beliau tentang budidaya cabainya. Oke Mas Andri, boleh. Oke, Mas Andri silahkan perkenalkan untuk sahabat semuanya. oke, perkenalkan nama saya Andri ya. Oke, kali ini saya bersama Mas Jali ya untuk mereview tanaman saya pada fase vegetatif ya, yaitu fase pertumbuhan ya. Ini Mas Andri, ini tanaman cabainya berapa hari Mas Andri dari tanamannya ini? Untuk tanaman cabai ini ya, ini ada beberapa fase ya, karena saya tidak sama ya menanamnya ya. Yaitu saya waktu awal-awal puasa itu ya, sekitar 1 bulan lebih ya saya menanam ya. Mungkin ada 50-an hari 50 ya harian yang fase awal, dan yang kedua ada sekitar 1 bulanan ya, karena pertumbuhan ini karena panas ya, jadi agak lambat pertumbuhannya musim panas, jadi agak telat beberapa hari ya. Dan ada yang baru tanam ya, nanti di sepil videonya. Nah, ini mau dipertanyakan, buat pemupukannya Mas Andri ini memakai pupuk apa Mas, yang untuk dasarannya dan selanjutnya ini apa saja Mas yang digunakan? Soalnya ini melihat tanamannya sangat subur dan mantap dan hijau ini Mas. Rahasianya apa ini? Fase pertumbuhan ya, dasaran yaitu dengan menggunakan pupuk kompos atau pupuk ini ya, apa namanya, Kohe ayam, kotoran ayam ya. Terus untuk fase-fase selanjutnya ini belum saya pupuk ya, belum saya pupuk apa-apa. Dan yang kemarin punya ibu saya sudah dipupuk ya, yaitu dengan menggunakan urea atau ZA ya. ZA Itu sama hampir. Nah, itu pemupukannya biasanya dari setelah tanam itu berapa hari biasanya Mas? Mau pemupukan dari setelah tanam? Untuk pemupukan sendiri cabai ya, ini jenis cabai rawit hijau, yaitu setelah mulai cabang ya, mulai cabang baru dipupuk ya Mas ya. Ya, itu untuk fase pertumbuhan. Mantap pemupukannya. Ini sangat luar biasa sekali ya sahabat. Pertumbuhannya juga sangat maksimal dan hijau, dan belum ada sama sekali gangguan dari yang bangsanya kuning ataupun layu ya sahabat. Ini masih pupuk dasaran kohe ayam ya Mas ya. Belum ada tambahan yang lain. Ini secara ditabur atau dikocor biasanya Mas kalau Mas menggunakan? Biasanya kalau saya menggunakan dengan cara ditabur ya. Ditabur. Biasanya ada interval hujan, biasanya saya tabur ya. Karena biasanya setelah hujan akan terserap langsung ya. Itu jenis urea ya, nutrisi ya. Terus kemudian nanti untuk fase-fase selanjutnya mungkin akan saya tambahkan seperti asam humat ya. Saya campur dengan dolomit agar pH tanah ini akan stabil ya, lebih maksimal lagi. Maksimal ya. Karena ini belum saya asam humat ya, karena butuh dana juga ya. Saya akan nabung. Nah, ini berapa ribu batang Mas sama ini nanamnya nih Mas? Untuk tanaman sendiri ya, untuk punya saya sendiri ini sudah sekitar 500 batang ya. 500 batang. Berapa minggu atau berapa hari ini Mas untuk dari awal tanam sampai saat ini? Awal tanam. Dari awal tanam sampai saat ini udah berapa minggu atau berapa hari?
ya dari masa tanam, karena ini cabutan ya, bukan polybag ya. Karena ini mungkin sekitar 40-an hari lebih ya, atau 50 hari. 50 harian Ya. Mantap. Nah ini nanti Mas ini kan kalau sudah mulai bercabang biasanya Mas ya, atau sudah berkembang, itu apa saja Mas yang Mas gunakan untuk pemupukannya atau penyemprotannya, itu sejenis apa untuk pemupukannya Mas? Untuk pemupukan untuk fase pertumbuhan ini kan masih ini ya, untuk cabang itu bakal cabang itu biasanya untuk pertumbuhan fase vegetatif, yaitu pupuknya biasanya menggunakan Kadasil D ya, Kadasil D ditambah apa namanya seperti jenis fungi atau jenis-jenis yang lain ya, yang ini biasanya berfungsi untuk pertumbuhan daun ya, supaya untuk lebih subur ya Mas ya, lebih subur dan fotosintesisnya lebih sempurna ya. Mantap nih. Nah biasanya yang Mas tahu ini untuk dosis-dosis yang dipakai itu biasanya berapa Mas untuk pengocoran ataupun penyemprotan daun dan buahnya ini, biasanya digunakan dalam satu tank itu berapa dosisnya Mas? Untuk dosis sendiri ya persepsi masing-masing ya, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak itu bisa menyebabkan daun itu bisa apa ya, kayak gosong gitu ya. Karena ini sesuai dosis anjuran pada kemasan ya, yang sudah tersedia, biasanya setiap kemasan ada. Untuk saya sendiri, saya sangat termotivasi ya dengan cabai ini, walaupun sekarang harga murah ya. Karena nanti untuk tanaman ini mungkin bisa mendapatkan harga yang lebih maksimal dan stabil ya untuk kedepannya. Untuk harga di saat ini berapa Mas biasanya untuk pasaran cabai ini di pasaran? Oke, dengar kemarin ya dari teman-teman itu ya, itu kisaran 10.000 ya, 10.000 atau 12.000 ya, itu sangat minim dan murah ya, sekali ya. Standar biasanya standarnya mahal itu biasanya untuk cabai rawit lokal ini biasanya berapa Mas untuk harga-harga yang tinggi? Biasanya untuk harga-harga yang tinggi itu kisaran 30 ke atas 30 ke atas. Berarti ini sampai 50 itu sudah stabil ya. Stabil. Biasanya untuk harga yang paling tinggi dan paling mahal biasanya nyampe 100.000 ya. Dan sekarang ini masih jarang ya 100.000 itu. Wah, mantap. Banyakan kestandaran mungkin 30 sampai 20 ya Mas ya, biasanya seperti itu ya Mas ya, untuk harga di pasaran. Ya. Nah ini Mas ya, perbedaan antara cabutan langsung dengan pulebekan itu apa bedanya Mas biasanya Mas? Lebih unggul untuk cabutan atau pulebekan Mas biasanya Mas yang Mas gunakan untuk nanam cabai ini? Sebenarnya ya ini tergantung persepsi masing-masing ya. Yaitu kalau misalnya kita menggunakan polybag itu kita harus menyiapkan plastik polybag ya, itu butuh waktu yang lama ketika kita menyemai ya. Untuk dengan cara ditabur itu jauh lebih banyak ya yang mendapatkan tanaman yang lebih banyak, karena lahan ini sangat banyak sekali ya, lebar. Dan untuk keunggulan dari masing-masing ini, polybag lebih unggul ya, karena jika kita tanam polybag lebih cepat hidup, dan jika kita menanam dengan yang cabutan itu akan lambat ya, karena sistem perakarannya untuk mekar dulu ya, di sistem lama jadi Mas ya pertumbuhannya. Nah ini Mas sendiri mengapa menanam cabai ini di sela-sela pohon kopi yang lumayan agak sempit ya Mas ya? Mengapa tidak di lahan-lahan yang agak longgar atau yang terbuka Mas? Ini mengapa harus di sela-sela kopi seperti ini? Emang apakah ada perbedaannya untuk pertumbuhannya Mas? Oke, untuk di tengah-tengah kopi ini ya, sistemnya tumpang sari dengan kopi ya, tanaman tahun ya. Untuk keunggulannya sendiri yaitu cabai rawit ini tidak membutuhkan cahaya matahari yang lebih panas ya. 100% itu tidak membutuhkan, karena cabai rawit ini kemungkinan 70% itu membutuhkan sinar matahari, karena yang sebagian kita membutuhkan naungan agar
tidak terjadi daun itu bisa seperti kuning, keriting, dan juga tanaman ini bisa tinggi ya jika ada sedikit naungan ya. Lebih maksimal lagi ya Mas ya, Ya. Mas ya untuk Dan pertumbuhannya. di sela-sela kopi ini ya, cabai ini karena tanahnya juga subur ya, dan subur banget dibanding dengan tanah-tanah yang sudah Terbuka. terbuka. Itu alasan saya ya. Jadi ini Mas ini jadi petani cabai ini sudah berapa lama Mas? Ini untuk petani cabai rawit ini. Sebenarnya untuk saya sendiri ya, sebenarnya saya sudah lama menanam cabai ya. Bersama orang tua saya membantu mulai dari fase awal ya, itu pembuatan bedengan dasaran ya. Itu saya dari kecil, dari SD ya saya sudah melakukannya, dan sekarang saya sudah beranjak dewasa ini saya melakukan praktek sendiri ya, dengan cara saya sendiri, persepsi saya sendiri, dan saya banyak mengambil ilmu-ilmu yang ada di internet dan saya terapkan di sini ya. Mantap sekali buat tanamannya Mas Andi, pertumbuhan cabainya sangat hijau dan subur, padahal masih menggunakan dasaran kohe ayam, belum ada pemupukan lain-lain dan tambahannya ataupun pengocoran. Sangat mantap, luar biasa Mas. Ini kenapa kan ada sih ya kawan-kawan dan sahabat semua, ada yang menggunakan mulsa dan ada juga yang tidak. Nah itu apa perbedaannya Mas antara memakai mulsa dan juga tidak? Nah sedangkan Mas Andri ini tidak menggunakan mulsa, apakah ada perbedaan di situ Mas? Karena untuk saya sendiri ya, cabai rawit ini menyesuaikan ya. Dia kalau kita menggunakan mulsa itu membutuhkan biaya lebih ya, Lebih besar ya Mas ya. dan mulsa itu ya, itu keunggulannya gulmanya tidak banyak ya. Dan untuk tidak menggunakan mulsa ini ya sangat bagus juga, tapi untuk gulmanya ini sangat banyak sekali ya. Tapi ini juga bisa kita akalin dengan kita bersihkan ya setiap beberapa waktu setelah tumbuh gulma ini ya. Nah untuk pengalaman Mas Andri ya Mas ya, nah untuk mulsa dan tidak memakai mulsa itu unggullah memakai mulsa atau yang tidak memakai mulsa biasanya Mas Andri, yang Mas Andri tahu? Sebenarnya ya saya pernah menggali ilmu yang ada di internet ya, biasanya di YouTube. Sebenarnya kalau kita menggunakan mulsa itu sangat unggul ya, apalagi dengan menggunakan bedengan yang besar, itu akan tanaman ini bisa berumur lebih panjang. Karena apa? Karena untuk sistem perakaranya sendiri itu bisa memanjang ya, dengan bedengan yang lebih besar dengan menggunakan mulsa seperti itu. Dan untuk tanah sendiri itu tidak mudah menguap, dan tidak juga tanahnya itu ketika hujan tidak langsung tersiram, itu akan mengakibatkan tanah itu menjadi berubah pH-nya ya, seperti itu. Wah mantap sekali. Nah oke sahabatku semuanya, nah, mungkin ini tadi ya ilmu-ilmu dan pengalaman dari Mas Andri sebagai petani cabai rawit lokal. Nah ini dari beliau, pengalaman dari beliau buat sahabat semua. Semoga ini menjadi bermanfaat buat saya dengan sahabat semua tentang ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Mas Andi. Nah oke sahabatku semua, mungkin videonya juga cukup sampai di sini dulu, karena kita nanti akan berlanjut ke fase-fase berikutnya untuk mengenai budidaya cabai rawit ini, apa saja yang Mas Andi nanti yang akan diurusnya, pemupukannya. Kita nanti akan lanjut ke video selanjutnya. Oke Mas Andi, terima kasih ya Mas Andi ya, untuk ilmu dan pengalamannya. Semoga bermanfaat buat saya dan sahabat semua. Oke sahabat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat cinta tani, channelnya para tani, pokoknya tetap maknyos.